Deforestasi dapat diartikan secara kuantitatif, yaitu pengurangan tutupan tajuk pohon menjadi kurang dari ambang minimum sebesar 10% untuk jangka panjang dengan tinggi pohon minimum 5 meter pada areal seluas minimum setengah hektar. Secara sederhana, deforestasi juga didefinisikan sebagai perubahan tutupan suatu wilayah dari berhutan menjadi tidak berhutan, dari suatu wilayah yang sebelumnya memiliki bertajuk berupa hutan menjadi bukan hutan. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau REDD, yang menyatakan secara tegas bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen areal hutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Dikutip dari Badan Pusat Statistik, laju deforestasi sebesar 66.995,8 hektar dan luas lahan non-hutan sebesar 48.464,1 hektar selama periode 2019 hingga 2020. Tanpa kita sadari, deforestasi di Indonesia lebih didominasi oleh sektor pertambangan. Data ini berasal dari penelitian yang berjudul A Pantropical Assessment of Deforestation Caused by Industrial Mining yang mengkaji aktivitas di 26 negara berdasarkan citra satelit mencakup 76,7% dari deforestasi terkait pertambangan yang terjadi antara tahun 2000 dan tahun 2019. Aktivitas pertambangan yang mengambil lahan hutan berasal dari industri batubara, emas, biji besi, dan bauksit. Satelit menunjukkan bahwa 80% dari deforestasi terjadi di 4 negara, yaitu Indonesia, Brasil, Ghana, dan Suriname. Indonesia menempati posisi teratas, berkontribusi terhadap 58,2% deforestasi hutan tropis sebagai dampak dari aktivitas pertambangan. Tak dapat dipungkiri, perhitungan untung malah menjadi buntung untuk segalanya. Dampak serius muncul akibat aktivitas deforestasi pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Seringkali penebangan yang mengesampingkan konservasi hutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Selain banjir dan longsor, ada dampak serius yang jarang orang ketahui. Banyak hutan yang asri berganti menjadi lahan yang tandus akibat tanah yang tercemar dan tidak bisa ditanami apapun. Dikutip dari Detik News, terdapat 6 korban yang tewas di kubangan beracun akibat tidak adanya tanda peringatan serta kurangnya pengawasan. Selain itu, deforestasi juga berpengaruh terhadap kelestarian flora dan fauna di sekitar lokasi tersebut karena pengalihan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan hutan. Hal tersebut juga berpengaruh pada aspek sosial seperti kesenjangan sosial, kesehatan, dan pendidikan akibat bencana yang ditimbulkan. Meskipun kita tidak dapat menurunkan laju deforestasi di Indonesia, setidaknya kita memiliki kesadaran akan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan di sekitar kita agar dapat berkelanjutan. Kalau pendapat saya tentang alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertambangan, tidak setuju sebenarnya, karena apa yang kita alami sekarang kembali lagi dari ulah-ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab dengan
menebang hutan yang sembarangan sehingga terjadi banjir di mana-mana karena hujan yang begitu deras dan tidak bisa ditampung oleh tidak ada yang membendung, akhirnya banjir kemana-mana. Intinya saya sudah. Indonesia memiliki potensi alam yang tinggi di sektor pertambangannya, memungkinkan kita untuk menjadi negara yang lebih maju dan lebih sejahtera. Namun, deforestasi ini perlu diawasi dan ditangani serius, mengingat dampak-dampak yang mungkin terjadi. Deforestasi yang tak terkendali dan kurangnya pengawasan dapat berdampak serius terhadap ekosistem dan lingkungan sekitarnya. Harapan kami sebagai mahasiswa, laju deforestasi dapat ditekan melalui memperketat izin dan meninjau efek jangka panjang. Sayangi alam seperti alam menyayangi kita.